Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang eta manggala mutamanti. Yang termuliakan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, yang berbahagia Bapak Ibu, saudara-saudari semua, selamat sore, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara, sore hari ini kita memiliki karma baik untuk melangsungkan upacara patidana pada masa Chit Kwe Pwa, yang juga sering kita kenal dengan istilah Ulambana. Sesungguhnya cerita Ulambana itu ditemukan di dalam Sutra Mahayana dalam bahasa Sanskerta. Namun sudah menjadi tradisi kebiasaan terutama umat Buddha Tionghoa. Oleh karena itu, pada sore hari ini kita akan bahas beberapa hal agar kita bisa memahami manfaat dan tujuan upacara ini. Bapak Ibu Saudara, kisah Ulambana ini di dalam Sutra Mahayana atau di dalam sutra bahasa Sanskerta adalah kisah di mana murid paling sakti dari Sang Buddha yang kita kenal sebagai Bante Mahamoggallana menemukan bahwa ibunya terlahir di alam neraka. Ya, bayangkan murid andalan Sang Buddha, namun ibunya tidak beruntung sampai lahir ke alam bawah. Dengan kesaktian yang sedemikian tinggi, Bante Moggallana turun ke alam neraka dan memberikan makanan dan minuman. Ya. Namun sebegitu dimakan makanan tersebut, sebegitu diminum minuman tersebut, bukannya melepas dahaga dan lapar, malahan seluruh tenggorokan, kerongkongan, saluran pencernaan semuanya terasa terbakar. Ya. Oleh karena tidak dapat membantu bahkan ibunya sendiri, Bante Moggallana kembali ke alam manusia menemui Sang Buddha, lalu meminta nasihat Sang Buddha. Nasihat inilah yang kemudian kita praktekkan sampai hari ini. Ya, bahkan dipraktekkan oleh para raja sejak dinasti-dinasti lampau yang kita kenal sebagai Ulambana. Apa nasihat dari Sang Buddha? Sang Buddha mengatakan, nah ini didengar baik-baik, akan menjadi informasi seumur hidup. Sang Buddha menasehati Bante Moggallana dan juga memberitahu semua umat Buddha bagaimana cara membantu leluhur kita yang telah meninggal. Caranya adalah dengan mendukung berdana kepada Sangha. Dan di antara banyak hari, beliau menasehati agar mendukung Bhikkhu Sangha pada saat para Bhikkhu Sangha selesai berlatih jangka panjang. Apa itu berlatih jangka panjang? Itulah yang kita kenal sebagai masa wasa. Ya, jadi masa wasa 3 bulan, para bhikkhu sedikit berkelana atau bahkan ada yang tidak mau berkelana. Ya, beberapa bhikkhu memilih untuk tidak keluar dari wihara.
beberapa biku bahkan memilih tidak keluar dari kuti. Jadi makanan diantar selama 3 bulan. Walaupun tidak banyak biku mempraktekkan itu. Tapi Anda bisa menemukan biku tidak mau keluar kuti selama masa wasa. Atau banyak yang mempraktikkan sesuai winaya. Sesuai winaya, biku diizinkan untuk pergi maksimal 7 hari. Dengan berbagai alasan. Satu, untuk mengajar dhamma. Yang kedua, apabila orang tua dari biku tersebut sakit, boleh pergi melihat 7 hari. Yang ketiga, apabila ada biku yang sakit di wihara lain, boleh pergi mengunjungi. Yang keempat, apabila ada biku yang mengatakan ingin lepas jubah, boleh pergi untuk memberi nasihat. Dan yang kelima, apabila ada wihara yang rusak karena bencana. Karena alasan-alasan itu, biku boleh berpergian maksimal 7 hari. Bapak Ibu Saudara, ternyata di Tiongkok, masa keluar wasa itu adalah pas Chit Gui Pua. Ya, jadi Chit Gui Pua itu punya beberapa istilah. Dalam bahasa Inggris ada yang menyebutnya Sangha Day. Ada yang menyebutnya Ancestors Day. Ya. Tapi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kita ya, kurang bagus ya. Chit Gui Pua itu bulan hantu. Ya. Padahal istilah lain cukup bagus ya. Hari Sangga, hari leluhur, kita hari hantu ya. Yang ternyata adalah masa katina di Tiongkok. Yes. Dulu saya agak ragu dengan apa yang saya baca ini. Lalu satu ketika pas makan siang saya tanya Bante Panyawaro, "Bante, benar enggak? Masa Chit Gui Pua di Tiongkok itu adalah masa keluar katina, masa keluar wasa." Lalu beliau berhenti sejenak, mikir sedikit. Ya. Awalnya sebenarnya saya ingin riset, cari di literatur-literatur. Tapi saya pikir lebih gampang nanya Bante Panyawaro. Ya, tidak perlu cari lagi. Lalu beliau diam sebentar, lalu beliau menjawab, "Iya, Chit Gui Pua itu pas keluar masa wasa para biku di Tiongkok." Jadi kenapa Bapak Ibu berbuat kebajikannya hari ini? Dan Anda boleh cek di Google Ulambana Day. Itu adalah tepat hari ini, 18 Agustus. Jadi kita beruntung kita bisa memanjatkan atau melakukan upacara patidana tepat pas hari Ulambana. Bapak Ibu Saudara, lalu Sang Buddha memberitahu Bante Moggallana agar berdana khusus kepada sangga beberapa hal, yaitu buah-buahan segar, makanan, pakaian, dan juga tempat tidur. Ya, ini di dalam sutra bahasa Sanskerta. Ya, yang Bapak Ibu hari ini juga sudah praktekkan ya. Banyak dari Bapak Ibu tadi hadir berdana makanan ya, berdana buah. Tadi saya lihat mungkin juga ada jubah ya. Ya, satu cukup ya. Kalau 10 juga saya enggak bisa pakai juga. Ya. Dan bedding ya. Bedding itu tempat tidur. Tapi di dalam tradisi Theravada kita umumnya mengatakan tempat tinggal. Yang mana Anda bisa berdana untuk wihara. Itulah kebajikan yang sangat bisa membantu orang tua ataupun keluarga. Bahkan di dalam sutra tersebut Sang Buddha menambahkan, bahkan apabila orang tua kita yang masih hidup, kita melakukan kebajikan ini akan memberi berkah kepada orang tua, yaitu umur panjang dan keberuntungan. Ya, walaupun orang tua masih hidup. Ini di dalam sutra Sanskerta. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya saya akan cerita banyak pengalaman-pengalaman saya melewati Chit Gui Pua sebagai biku. Ya. Yang sangat anehnya adalah ini nggak bisa Anda logikakan dengan sains. Saya termasuk biku yang cukup logik, tapi beberapa hal nggak ada logiknya. Ya, saya dulu 4 bulan tinggal di Tangerang, tidak terlalu lama. Ya, lebih dari 4 bulan, mungkin 7 bulan. Saya tinggal di Tangerang, tepatnya Wihara Dharma Ratna.
Dan Wihara Dharma Ratna itu selalu ada biku baru setiap tahunnya. Sehingga permintaan baca parita duka itu cukup banyak. 3 hari sekali, hampir 3 hari sekali atau seminggu 2-3 kali kami memberi pembacaan parita di rumah duka. Lalu ada hal-hal yang Anda tidak bisa logikakan. Saya pun benar-benar tidak ketemu lagi logikanya. Apakah itu? Setiap bulan Chengbeng dan Chit Gui Pua, jumlah orang yang meninggal bisa lebih dari 2 kali lipat. Not make sense. Yes, 1 hari sampai bisa 2 kali baca parita. Ya. Jadi kalau Anda ragu dengan dunia lain, Anda silakan kerja di bidang rumah duka. Dan Anda akan lihat sendiri mendekati Chit Gui Pua dan Chengbeng, orang yang meninggal jadi bertambah. Terutama orang Tionghoa. Kok begitu Bante? Mungkin kepercayaannya dijemput kawannya ya. Ya, jadi kalau yang sudah tua, sudah mau meninggal, temannya manggil, "Kakoilah, mai tananeku," gitu ya. Cepatlah ya. Nggak usah mikir lagi ya. Lalu dia lihat kawan-kawannya, sudahlah saya sudah tua ya. Ikut kawan lebih seru, bye-bye gitu ya. Ya, lalu ngundang para biku. Aneh banget, nggak bisa dilogikakan. Bapak Ibu Saudara, di Jepang, orang Jepang itu bisa dikatakan negara Buddhis yang sudah modern, ya. Negara Buddhis yang sudah modern. Bahkan saya baca satu buku Bante Dhammika, beliau mengatakan survei yang dilakukan di Jepang itu 93% warga Jepang itu mengaku Buddhis. Tapi kalau saya lihat di Google, angkanya tidak begitu. Ya, tetapi biasanya riset Bante Dhammika itu sangat bagus. Lalu orang Buddhis, orang Jepang itu unik. Kalau mereka menikah, mereka itu menikahnya di gereja. Walaupun dia Buddhis, itu culture. Semua nikah di gereja. Tapi kalau meninggal, itu semuanya di wihara. Yes, tidak di gereja. Jadi memang para biksu itu sudah memang death department ya. Ya, sudah tugasnya kita itu death department. Bahkan di Thailand, sebenarnya tadi makan siang ingin saya utarakan ya. Di Thailand itu, kalau hari Patidana seperti ini, setiap orang membawa masakan favorit keluarganya yang meninggal. Ya, bukan makanan favorit bikunya, bukan. Tapi keluarganya yang sudah meninggal. Didanakan kepada Bante. Ya, dengan harapan nanti keluarganya bisa ikut makan. Ya. Lalu, selama saya tinggal di Thailand, saya pernah 1 kali mendapat dana kaos. Real story ya. Kemarin saya sudah ceritakan ya. Jadi saya pindah patah, jalan di jalan. Kemudian ada yang berdana kaos dan celana pendek. Saya bingung sekali ya. Saya tanya murid saya. Ternyata katanya biasanya orang Thai melakukan itu kalau mereka bermimpi, keluarganya itu datang ke mereka tidak pakai pakaian. Ya, jadi mereka berdana itu supaya keluarganya bisa dapat pakaian. Jadi kalau Anda perhatikan baik-baik ya. Tugas para biku itu sudah seperti FedEx ya. Ya, JNE kalau di Indonesia ya. Kurir ya. Bisa ngantar barang ke alam sana ya. Ya. Anda nanti bisa nitip HP juga ya. Ya. Setelah biar nanti nelponan sendiri. Ya. Saudara-saudari, baik. Ini bagian yang cukup serius. Cerita ini diceritakan oleh Bante Dhammaudo Mahatera. Saya selalu sering mengungkapkan nama beliau karena nama beliau cukup besar di kota Medan dulunya. Ya, beliau punya ceramah full dalam bahasa Hokkien dan ceramah beliau cukup favorit di kalangan pembelajar dhamma di kota Medan. Kalau di kota lain sulit belajar karena tidak ada bahasa Indonesia, tapi ada full English. Beliau sudah meninggal 2 tahun 3 tahun yang lalu. Ya. Ini real story di dalam apa yang beliau ceritakan.
Satu ketika di Penang, ada seorang ibu yang punya seorang anak. Lalu dia dengan anaknya berangkat ke Kuala Lumpur. Setibanya di Kuala Lumpur, ini ibu dan anaknya itu tinggal di hotel. Ya. Setibanya di Kuala Lumpur, anaknya kerasukan. Anaknya kerasukan siapa? Anaknya kerasukan kokonya sendiri yang sudah meninggal setahun yang lalu di Kuala Lumpur. Ya. Begitu kerasukan, kokonya itu ngomong ke ibunya, minta tolong. Karena di sana itu dia begitu sulit, begitu dingin, begitu sengsara. Tapi mamanya ketakutan. Ya, mamanya sangat ketakutan. Anaknya kerasukan. Jadi ini anak kerasukan anaknya sendiri, ya, adik kerasukan kokonya. Ibunya cuma bisa bilang begini, lu antalok lailutui lah. Lu antalok lailutui. Yang artinya kamu datang dari mana, kamu pulang kembali dah. Lalu akhirnya kerasukan itu reda. Lalu sebegitu mereka pulang ke Penang, mereka tanya-tanya teman. Lalu ada teman yang memberitahu, coba pergi nyari Bante Damaudo. Ya, lalu mereka datang ke Bante Damaudo. Apa yang dilakukan Bante Damaudo? Sama seperti yang Anda lakukan hari ini. Bantenya itu memberi saran begini. Ya, nanti saya makan siang di rumah Anda. Aneh, mereka bukan umat yang sering datang ke wihara. Jadi mereka merasa aneh. Memberitahu masalah ini, tapi Bantenya malah mengatakan nanti saya makan siang di rumah Anda. Ya, mereka buat janji waktu. Tapi bukan berarti bikunya kekurangan makanan, ya, sampai minta membuat jadwal seperti itu. Karena Bante Damaudo di Malaysia itu seperti Bante Panyawaro di Indonesia. Setiap pagi beliau pindah patah itu diikuti pick up. Yes, makanannya satu pick up. Kalau acara besar bisa 2 pick up. Ya. Kalau saya pindah patah diikuti pick up mungkin dicegat polisi nanti ya. What are you doing gitu ya. Lalu saya kena tiket ya. Ya. Jadi bukan berarti beliau kekurangan makanan. Beliau malah cukup makanan setiap harinya. Tetapi beliau menyampaikan itu supaya apa? Supaya keluarga itu bisa berbuat jasa. Agar nanti bisa pelimpahan jasa. Keluarga itu lakukan. Setelah dilakukan, tidak ada masalah lagi. Ya, itu salah satu cerita pengalaman seorang keluarga di Penang. Ya, barangkali Bapak Ibu ada pengalaman apa, nanti boleh lapor ke saya. Tapi tidak semua orang seberuntung itu mengenal pelimpahan jasa. Ada orang yang tidak seberuntung itu. Ini the second real story yang diceritakan oleh beliau. Beliau jarang cerita hantu ya. Jadi saya sudah koleksi semua cerita hantu beliau. Dan ini yang paling seram ya. Anda siap-siap ya. Tenang ya, ini masih sore ya. Ya. Tapi walaupun sore Anda jangan senang dulu ya. Ya. Nanti tiba-tiba di sebelah Anda diajak bicara enggak mau. Nah. Tahu-tahu di foto, pas lihat fotonya enggak ada orang di sebelah ya. Ya. Satu ketika Bante Damaudo ini kenal satu umat yang bisa melihat hantu. Dari kecil sudah bisa melihat hantu. Ya. Jadi orang ini penjual buah. Satu ketika ada bapak-bapak lewat di depan rumahnya, ya, ako-ako ya. Ya, tidak tahu umur berapa tapi tidak terlalu tua, pemuda, lewat di depan toko buahnya, lalu jatuh. Nah, istilahnya apa? Terpleset, ya, terpleset lalu orang ini jatuh. Lalu 2 hari berikutnya, pemuda ini terpleset lagi dan jatuh lagi di tempat yang sama. Nah, aneh ya. Nah, kalau di New York sudah bisa di-sue itu.
Nah, 2 kali jatuh di tempat yang sama bisa di-shoot itu. Mungkin tanahnya nggak rata ya. Tapi yang menarik adalah AI penjual buah ini langsung datang ke pemuda ini. Anda bayangkan coba kalau Anda pemudanya, perasaan Anda seperti apa? AI itu datang lalu bilang begini. Ko, kamu 2 hari yang lalu jatuh di sini toh? Lalu orang itu setelah mikir-mikir dia jawab, iya. Saya 2 hari yang lalu juga jatuh di sini. Kamu tahu enggak? Kamu itu lagi ditungguin. Ditungguin siapa? Seorang ibu dan seorang anak. Ya. Dan seram. Ya. Lalu pemuda ini kurang percaya ya, tapi dia sudah tersentak. Lalu dia ingin memastikan seperti apa mereka. Ya. Lalu AI ini bilang, ibu ini seluruh badannya luka-luka. Ya. Dan anak ini kepalanya hilang sebagian. Dia langsung menangis. Karena itu adalah istri dan anaknya. Ya, real story yang diceritakan Bante Damaudo. Karena istri dan anaknya baru meninggal kecelakaan beberapa bulan atau minggu yang lalu. Ya. Lalu karena sangat syok ya, dia tanya penjual buah AI ini. AI, mereka tunggu saya itu untuk apa? Ya, dan inilah cerita yang nanti berhubungan dengan tradisi kita. Lalu AI ini bilang, ibu ini berpesan, dia pulang ke rumah, tetapi tidak bisa lagi masuk ke dalam rumah. Ya, tadi Anda sudah baca Tirokuda Sutta ya. Jadi dia datang pulang ke rumah, tapi tidak bisa lagi masuk ke dalam rumah. Lalu dia melihat dari jendela. Ya, itu jendelanya ya. Nah. Nah, atau itu ya. Kalau itu ada sang Buddha kurang seram. Nah, itu aja. Ya. Jadi dia ngintip dari jendela. Dia lihat ruang tamu ini. Tahu nggak dia lihat ruang tamu ini? Dia lihat kok tidak ada, apa istilahnya itu? Meja untuk leluhur. Meja abu. Nah, apa nama istilahnya? Altar ya. Iya, altar leluhur. Jadi dia lihat dari jendela, lihat ke ruang tamu, kenapa tidak ada altar leluhur? Ya, jadi makhluk ini hanya berpesan ke suaminya, tolong dibuatkan altar leluhur. Tahu enggak untuk apa? Untuk mengenang mereka berdua. Jadi mereka berdua itu saking bersedihnya terpisah dengan ayah ya, atau suami ya, suami dan ayah ya. Tapi mereka nggak tahu harus bagaimana. Terlahir di alam menderita, tidak tahu harus bagaimana. Mereka hanya takut dilupakan. Ya, sesederhana itu. Jadi mereka berpesan tolong dibuatkan altar agar kalau kelak, bahkan kalau suaminya sudah menikah lagi, bahkan sudah punya keluarga yang baru, dia hanya minta untuk tidak mau dilupakan. Ya. Lalu akhirnya suaminya membuat altar itu. Tetapi dari 2 cerita ini, pertanyaannya adalah, apakah sesungguhnya altar itu benar-benar membantu keluarga atau ibu tadi mendiang? Sesungguhnya hanya membantu secara psikologis ya. Ya, karena dia bersedih berpisah dengan keluarganya. Tetapi dari cerita tersebut tidak ada kegiatan lain yang bisa membantu mereka. Ya. Oleh karena itu, dari cerita-cerita ini, ya, apa yang diajarkan Sang Buddha adalah sesungguhnya, ini poin yang sangat penting agar tidak disalahpahami. Tapi saya tidak mau masuk ke dharma yang terlalu mendalam. Sesungguhnya karma itu tidak bisa diberikan ke orang lain. Karma itu tidak bisa diwariskan. Oleh karena itu Patidana itu adalah mengajak para mendiang ikut bahagia.
Mereka berbuat kebajikan sendiri. Bukan kita yang memberi kepada mereka. Kita ajak mereka hadir, mereka berbuat kebajikan sendiri melalui pikiran. Ya, jadi kalau para leluhur hadir pada sore hari ini di sini, tadi mereka mendengarkan suta, ikut mendengarkan ceramah, ya. Diingatkan kembali untuk menjaga pikiran baik, pandangan baik, ucapan baik, ya. Semua hal-hal baik itu adalah kebajikan bagi mereka. Itulah cara terbaik yang diajarkan Sang Buddha untuk membantu para leluhur. Tapi ada beberapa poin yang sangat-sangat penting. Poin yang pertama, pelimpahan jasa ini menjadi sangat berkekuatan apabila yang melakukan itu adalah keluarga sendiri. Baik. Kenapa keluarga sendiri? Ya, saya ingin nanya ke Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara punya tetangga jauh, jarak 10 rumah. Tapi ya cukup kenal dengan Anda. Kalau ketemu dia panggil uncle, auntie gitu ya. Jarak 10 rumah. Dari kecil Anda sudah melihat dia. Setelah dia besar umur 20-an, dia jadi kaya banget. Kerja di Silicon Valley. Ya. Lalu one day dia bikin startup lalu berhasil. Jadi sukses banget. Lalu dia membuat fundraising. Bukan fundraising ya, dia bikin kegiatan charity begitu ya, charity program, dan dia mengeluarkan uang katakanlah $500.000. Ya, contoh saja ya, ini ngarang cerita ya. $500.000. Lalu dia call Anda. Dia bilang gini, "Uncle, auntie, I want to do good. I want to do donation, charity. And I use your name." Dia bilang gitu. Saya persembahkan kebaikan itu untuk kamu. Ya. Baik, Anda sudah punya feelingnya ya. Ini anak tetangga ya, jarak 10 rumah. Baik. Nggak tahu ceritanya apa, pokoknya dia present nama itu pakai nama Anda. Ya, jadi di dalam kegiatan charity itu yang ada nama Anda. Baik. Lalu sekarang yang kedua. Anak kesayangan Anda. Yang Anda timang sendiri, rawat sendiri dari kecil. Ya, dengan susah payah Anda bekerja 10 jam, 12 jam, extra hour ya. Udah capek masih harus datang ke wihara dengerin puja bakti gitu. Ya, contoh ya. Kalau datang nggak enak dengan teman-teman, contoh ya. Apalagi udah dipanggil sama Bante Abijato. Nanti malam datang nggak? Datang Bante gitu. Waduh, padahal sudah capek sekali. Misalkan ya, Anda rawat anak Anda dengan sepenuh hati ya. Semuanya tidak gampang sampai dia besar. Lalu dia menjadi sukses. Lalu dia call Anda, "Mom, I want to do good. I have a program, I have a charity program, and all this program is I give it to you, tribute to you, using your name." Anda happy enggak? Lebih happy mana? Anak tetangga jarak 10 rumah atau anak Anda sendiri? Why? Karena kalau anak Anda sendiri yang melakukan itu, walau Anda tidak melakukan apa-apa, betul ya? Anda hanya di rumah saja duduk begini, nggak ngapa-ngapain. Dia kirim foto, dia kirim video, dan tribute untuk orang tuanya, pakai nama parents ya, nama programnya, bahkan ada nama orang tuanya di program tersebut. Anda merasa Anda punya andil. Dia dana $500.000, itu uang dia. Tapi bagaimana caranya dia bisa punya uang sebanyak itu? Siapa yang berjuang pada awalnya? Orang tuanya yang berjuang, betul ya? That's why ketika anaknya berbuat baik, orang tuanya merasa dia juga berbuat baik. Berkat saya, kebaikan ini ada. Yes, walaupun itu cucu Anda sudah jadi akong, sudah jadi ama. Cucu Anda, merasa nggak itu adalah andil Anda? Yes, Anda merasa itu Anda punya andil. That's why begitu keluarga melakukan pelimpahan jasa, para leluhur yang masih satu garis keturunan dengan kita, semakin dekat mereka dengan kita,
Mereka melakukan kebajikan melalui pikiran semakin besar. Karena mereka tahu mereka punya andil. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara hari ini dengan penuh sadar, penuh rasa hormat melakukan patidana untuk para leluhur. Bapak Ibu Saudara, ada 4 hal saya catat, tidak saya bahas ya, jangan khawatir. Karena kalau 4 hal dibahas 1 jam loh. Ya, overtime ya. Ya. Nanti saya diprotes para leluhur ya. Ya, nanti saya diprotes para leluhur. Bante ini cepat ini, Dhamma cepat selesaikan. Kami mau pelimpahan jasa, mau terima jasa. Ya. Nanti tiba-tiba Anda lihat itu alat pelimpahan jasa sudah goyang-goyang sendiri. Ya, Anda tahulah maksudnya ya. Saya pernah loh lakukan acara pelimpahan jasa di Solo. Real story, Anda bisa lihat rekamannya. Jadi selama saya ceramah, ini goyang-goyang begini. Ya, karena ada kipas angin di sebelah. Ya. Tapi rasanya goyangannya itu lebih kuat daripada tiupan kipas angin. Ya, saya diem aja gitu ya. Mungkin ada leluhur yang pelimpahan jasa, Bante. Bante pelimpahan jasa. Dhamma kau leo, Bante kau leo. Wah, dia YouTube ada channel. Ya. Dhamma cukup, Bante. Saya sudah dengar YouTube banyak ini, Bante. Jadi di depan altar anaknya mungkin putar ceramah YouTube ya. Baik. Ada 4 hal yang kita lakukan ketika upacara patidana. Yang pertama, menghormati orang tua dan leluhur, ya. Ini culture kita, culture timur, sangat menghormati ancestor, ya. Ya, itu yang mungkin cukup berbeda dengan western life, ya. Yang kedua, offering to the sangha, ya. Yang ketiga, mengenang mereka yang telah meninggal, ya. Dan yang keempat, kesempatan untuk berbuat kebajikan. Bapak Ibu Saudara, itu 4 tadi, menghormati orang tua dan leluhur, offering to the sangha, yang ketiga mengenang yang meninggal, dan yang keempat berbuat kebajikan. Ya, jadi itu semua pesan saya untuk sore hari ini. Jangan dilupakan patidana itu adalah berbuat kebajikan dan mengkondisikan para leluhur, para mendiang, keluarga yang telah meninggal ikut berbahagia. Tapi sebelum saya tutup ya, ini bagian yang sangat penting. Jangan sering berpikir kalau semua keluarga kita yang sudah meninggal pasti terlahir sebagai hantu gentayangan. Ya, ini adalah culture, Chinese culture yang paling aneh. Jadi semua orang yang sudah meninggal rasanya semua jadi hantu. Ya. Bahkan kalau tradisi Tionghoa di Indonesia bakar-bakar kertas itu, betul ya? Anda coba baca uangnya itu, apa judulnya? Hellbank. Jadi Hellbank. Jadi sedih banget ya. Jadi seperti sudah tahu gitu keluarganya pasti jatuh ke alam neraka. Jadi selain Hellbank, yang lebih sedih lagi, itu uangnya itu angkanya banyak sekali. 1 triliun itu kan 12 nol. Sepertinya mereka buat 17 nol, 18 nol. Ya, jadi itu waduh, jillion. Ya, istilahnya jillion ya. Jadi itu sebagai contoh untuk Anda bahwa alam neraka itu lebih buruk dari Zimbabwe ya. Ya. Inflasinya itu sudah besar banget. Ya. Di Zimbabwe itu uang saking tidak ada harganya, mereka belanja sesuatu itu pakai timbang. Uangnya ditimbang, real story Anda cek ya. Jadi beli roti gini segepok timbang. Uang berapa ons ya. Jadi Sang Buddha mengajarkan ada 31 alam kehidupan. Memang ada 3 alam menderita ya, tapi janganlah selalu berpikir mereka yang telah meninggal akan selalu lahir di alam rendah. Ya, masih ada puluhan alam baik. Ya, 1 alam manusia, 26 alam surga. Ya, kita berharap keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal
Setidak-tidaknya lahir lagi sebagai manusia. Tetapi apabila lebih baiknya lahir sebagai alam dewa. Dan apabila ada yang lahir di alam menderita, sore hari ini kita berjuang untuk membantu dengan mengajak mereka berbuat baiknya. Semoga apa yang kita pelajari sore hari ini membawa manfaat besar untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan para leluhur, para mendiang. Semoga para leluhur, para mendiang senantiasa berbahagia. Sabe, sata, bawantu, sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.